Kawal kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, teman-teman. Siapa para pelaku penyiraman air keras dan juga siapa di balik ini semua? Kabarnya Andri Yunus disiram dengan air keras itu setelah podcast dengan YLBHI yang membahas tentang remilitarisme dan juga judicial review di Indonesia. Dengerin baik-baik, aktivis HAM disiram air keras setelah bahas isu sensitif. Jadi gini, ada seorang aktivis yang bernama Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, disiram air keras oleh dua orang tak dikenal di daerah Salemba, Jakarta Pusat pada 12 Maret 2026 sekitar jam 11 malam. Saat itu Andri Yunus baru selesai membuat rekaman podcast di kantor YLBHI Jakarta yang membahas tentang isu remilitarisasi dan judicial review Undang-Undang TNI. Nah, ketika Andri Yunus lewat Jalan Salemba, Jakarta Pusat, tiba-tiba ada dua orang tak dikenal lawan arah. Lalu dia menyiramkan air ke tubuhnya Andri Yunus sehingga Andri Yunus mengalami luka bakar yang hebat di beberapa bagian tubuhnya, yaitu tangan, dada, wajah hingga matanya. Dan Andri Yunus akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk segera mendapatkan perawatan medis. Kabarnya Andri Yunus mengalami luka bakar sekitar 24% pada tubuhnya. Kontras menduga serangan ini berkaitan dengan aktivitas advokasi HAM yang sering dilakukan oleh Andri Yunus, sehingga polisi diminta untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Sekarang pertanyaannya satu, siapa pelakunya dan kenapa sampai segitunya? Kawal kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, teman-teman. Siapa para pelaku penyiraman air keras dan juga siapa di balik ini semua? Kabarnya Andri Yunus disiram dengan air keras itu setelah podcast dengan YLBHI yang membahas tentang remilitarisme dan juga judicial review di Indonesia sekitar pukul 11 malam, teman-teman. Dan kasus kayak gini tuh bukan kasus pertama kalinya, teman-teman. Banyak kasus-kasus serupa yang menimpa orang-orang kritis di negeri ini. Dan menurut gua pemerintah harus segera turun tangan, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai yang katanya paling ngerti HAM. Dan harusnya ini case yang gak susah buat diungkap, teman-teman. Karena rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah para pelaku itu ada di mana-mana. Sekali lagi kita harus kawal case ini, teman-teman. Penyiraman air
terhadap Andre Yunus, pelakunya ada 2 orang yang sudah terekam CCTV dan tidak ada yang menuduh pelakunya negara ya, atau pelakunya pemerintah, tidak ada sama sekali. Tapi saya tebak aja nih, sebentar lagi akan ada buzzer-buzzer penyepong pemerintah yang akan klarifikasi tanpa diminta, yang akan klarifikasi tanpa ada tuduhan ke pemerintah. Kalian sudah tahu siapa sih yang saya maksud kan? Tapi semoga tidak ada, mengingat Andre Yunus ini sangat kritis terhadap yang ono. Lagi-lagi cara pengecut dipakai buat membungkam suara kebenaran, teman-teman. Kali ini menimpa Bang Andre Yunus ya, aktivis kontras yang tiba-tiba disiram air oleh orang yang tidak dikenal. Kejadiannya benar-benar mengerikan ya. Bayangin, korban harus mengalami luka bakar sampai 24%, teman-teman, di tubuhnya ya. Angka itu nggak main-main ya, dampaknya seumur hidup, fisik maupun trauma. Bang Andre Yunus selama ini dikenal vokal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras ya. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Siapa yang merasa terancam suara-suara aktivis? Kita sering dengar kalau negeri ini menjamin kebebasan berpendapat. Tapi kalau faktanya kritik dibalas dengan siram keras, berarti ada yang salah dengan perlindungan warga negara kita. Metode penyiraman air keras ini seolah jadi pola lama yang berulang untuk meneror mereka yang berani. Jangan sampai kasus ini cuma jadi catatan kriminal, teman-teman. Kita butuh transparansi. Kita butuh pelaku lapangan dan dalangnya ditangkap. Solidaritas buat Bang Andre Yunus. Semoga beliau cepat pulih dan mentalnya tetap kuat ya teman-teman. Ingat ya, satu orang mungkin bisa disakiti, tapi semangat buat cari keadilan nggak akan pernah mati. Kita kawal terus kasus ini sampai tuntas. Menurut kalian, apa motif dibalik serangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku yakin kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus ini mesti kecekel loh, Mas. Aku yakin gue, pelakunya pasti kecekel, yakin aku. Ning, sopo sing ngongkon kui, nah itu sing aku ragu-ragu. Indonesia dalam keadaan bahaya ini. Jadi tanggal 12 Maret kemarin Andre Yunus, Wakil Ketua Kontras, baru pulang dari rekaman podcast. Kemudian dari arah yang berlawanan, mendekat 2 orang pakai 1 motor. Dan langsung menyiram air ke arah muka Andre Yunus. Ya seketika saja Andre Yunus langsung teriak sekencang-kencangnya, minta bantuan kepada siapapun, teriak sekencang-kencangnya minta bantuan orang. Yang jelas kawan-kawan, ini bukan perampokan, ini bukan pembegalan, ini adalah aksi teror. Teror ini bukan disampaikan hanya kepada Andre Yunus saja. Mereka ingin menyampaikan kepada semua aktivis, semua yang berani menyuarakan kebenaran, semua pegiat HAM, semua yang berani melawan kezaliman, para pejuang demokrasi, para pejuang anti korupsi, para pejuang anti militerisme. Pesan ini jelas bahwa kalau kalian berani macam-macam, masih teriak-teriak, maka nasibnya akan dibuat seperti Andre Yunus. Tapi yang jelas para aktivis masyarakat sipil sudah berkumpul dan mereka nggak akan pernah takut dengan teror macam apapun. 24% tubuhnya Andre Yunus kebakar. Dia harus menjalani operasi cangkok mata. Ya mungkin masih akan bisa normal atau mungkin juga sudah nggak bisa normal lagi. Yang jelas polisi harus mengungkap pelakunya dan aktor yang menyuruh 2 pelaku itu. Dan kepada semua kawan-kawan aktivis demokrasi, para penggiat HAM, para penggiat anti korupsi, jangan lengah dan jangan mundur, dan tetap melawan. ICW tentu ikut mengecam dan mengutuk keras apa yang terjadi terhadap saudara kami, Andri. Kontras bagi ICW adalah saudara. Kami lahir, organisasi ini lahir di gedung ini untuk memastikan negara berjalan maju, tidak berhenti pada capaian reformasi keluar dari cengkraman Orde Baru. Dan Andri adalah kawan kami, saudara kami, mulai dari ruang-ruang diskusi, melakukan pelaporan kasus, melakukan advokasi di berbagai isu. Sehingga bagi ICW serangan yang terjadi kepada Andri ini bukan hanya serangan terhadap individu atau terhadap peneliti kontras yang berani, tetapi juga gerakan masyarakat sipil, pukulan bagi kami di masyarakat sipil. Ini adalah teror kita bersama. Yang kedua, agaknya benar apa yang disampaikan oleh tim Komisi Pencari Fakta yang beberapa minggu lalu, sekitar 1 bulan lalu, mempublikasikan temuannya di mana Andri menjadi salah satu tim peneliti bahwa sedang terjadi pembungkaman orang muda terbesar pasca reformasi, dan ternyata itu terus berlanjut, bahkan eskalasinya terus meningkat
dari gugatan hukum, dari teror digital, dan sekarang teror fisik. Meskipun tadi disampaikan bahwa belum jelas siapa pelaku atau motifnya, kita patut mencurigai atau patut menduga ini berkaitan dengan kerja-kerja Andri dan kerja-kerja kontras, sehingga patut diwaspadai bersama bahwa ini bukan hanya serangan terhadap individu. Yang terakhir, bagi kami juga ini bukan hanya ujian atau tantangan terhadap masyarakat sipil, bukan hanya upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil, tetapi juga tantangan terhadap negara untuk menunjukkan perannya, tanggung jawabnya, bahwa negara mampu melindungi warganya, terlebih melindungi orang yang selama ini dikenal sebagai pembela HAM, yang hari ini juga ikut menjadi korban. Kami adalah gerakan yang lahir dari rasa cinta luar biasa kepada negara dan kemanusiaan, dan tentu tidak akan mundur karena ditekan, dan semoga ini akan memperkuat solidaritas kita karena kita sedang menghadapi rezim yang entah wajahnya seperti apa begitu ya, tetapi ancamannya begitu nyata. Yang terakhir sekali, tadi ada titipan informasi dari Dimas bahwa operasi Andri sudah selesai dan berjalan lancar. Kita doakan semoga Andri lekas pulih, meski kita tahu juga dampak dari serangan itu sangat fatal, 24% tubuhnya terluka parah, tapi semoga harapan terus harus kita nyalakan, semoga Andri terus pulih, dan doa kita semua untuk Andri. Terima kasih, assalamualaikum. Kami juga menelusuri semua itu. Kami menelusuri beberapa hari ini Andri diintai dari rumahnya, dari mesnya, tempat-tempat berkunjungnya. Kemarin seharian dari Celios, dari YLB sudah diikuti. Orang-orangnya jelas, semua terekam CCTV. Jadi kami pun punya hak untuk mengungkapkan ini ke depan. Kalau kemudian kepolisian lambat. Dan kita juga punya akses internasional. Namanya pembela HAM itu dipantau oleh banyak special reporter. Ini menjadi pantauan yang menjadi penting ya, karena Indonesia sekarang menuju situasi di mana semakin ada chilling effect, menakutkan. Serangan kepada aktivis, kepada bahkan influencer ya, semakin terus datang kepada kita. Dan serangan kepada pembela hak asasi manusia, pembela lingkungan, pegiat anti korupsi dalam rentang 20 tahun terakhir terus meningkat. Terus semakin kejam cara-caranya, semakin biadab ya. Dan teror itu kemudian kalau nggak diungkap sangat lama.